Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Widi Teknisi. Oke teman-teman, nah kali ini kita akan memperbaiki sebuah televisi tabung. Nah ini mereknya LG. Nah ini kata yang punya kerusakannya mati teman-teman. Nah untuk televisinya ini ukurannya 29 in. Nah cukup besar juga untuk skala TV tabung. Oke teman-teman, nah ini sekarang kita akan nah ini kabelnya sudah saya colokkan. Nah ini sudah saya colokkan. Oke, sekarang kita akan coba tekan tombol powernya sambil kita perhatikan lampu indikatornya. Nah ini sekarang kita akan tekan. Nah ini lampu indikatornya menyala teman-teman, namun tidak bisa di start on. Nah ini tidak mau di start on, seharusnya ditekan tombol program plusnya, ini mau start on namun tidak bisa start on. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung saja kita akan bongkar televisinya. Nah untuk tipe televisi ini nantinya saya akan tunjukkan. Oke, coba kita akan geser saja TV-nya. Nah ini dia tipenya. Untuk televisinya 29FX4BL. Nah itu adalah tipe televisinya. Jadi ini adalah televisi LG 29 in. Oke teman-teman, langsung saja kita akan bongkar dulu penutup belakangnya. Oke teman-teman, nah ini televisinya sudah saya buka penutup belakangnya. Nah ini banyak sekali debu-debunya. Nah ini kita akan bersihkan dulu teman-teman. Nah di sini kita akan cabut dulu kabel-kabelnya, yang nantinya kita akan coba bersihkan supaya lebih gampang ketika kita melakukan perbaikan teman-teman. Oke teman-teman, nah ini untuk mesin televisinya sudah saya bersihkan. Nah sekarang sudah terlihat lebih bersih. Nah di sini kalau kita perhatikan, nah di sini ada sebuah kapasitor atau elko yang terlihat sepertinya rusak teman-teman. Nah ini kapasitornya sepertinya rusak, dan ini juga ada lemnya. Nah di sini nanti kita akan coba cek nilai kapasitas kapasitornya, dan juga elko ini juga kita akan cek. Oke teman-teman, nah sekarang untuk televisinya ini sudah bisa hidup teman-teman. Nah jadi, nah ini tadi saya belum sempat untuk merekam apanya yang menyebabkan televisinya ini mati total. Nah jadi kapasitor yang tadi itu ternyata setelah diganti sama aja teman-teman, tidak ada perubahan. Namun itu kapasitornya juga sudah saya ganti. Nah jadi ternyata biang kerok penyebab televisinya tidak bisa hidup. Nah ini dia teman-teman. Nah ini adalah kapasitor di areal primernya. Nah ternyata kapasitor ini nilainya sudah menurun. Nah jadi ini kapasitornya kering. Nah ini dia penyebab televisinya tidak bisa hidup. Nah setelah diganti kapasitornya, televisinya sudah bisa hidup kembali dengan normal. Nah untuk tipe kapasitornya, nah ini dia tipenya. Nah di sini agak sempit tempatnya. Nah itu adalah kapasitor 22 mikrofarad 50 volt. Nah jadi itu adalah kapasitor yang menyebabkan televisinya tidak bisa dihidupkan. Nah jadi ini televisinya sekarang sudah hidup teman-teman. Dan nah ini dia kapasitornya. Nah ini adalah kapasitor bawaannya. Nah jadi kapasitor ini penyebab televisinya tidak bisa hidup. Nah ini kapasitornya sudah saya ganti. Nah oke, sekarang coba kita akan start on. Nah ternyata permasalahannya bukan sampai di sini saja teman-teman. Ternyata televisi ini masih ada masalah. Nah seperti apa permasalahannya? Oke, sekarang saya akan coba colokkan kabelnya. Teman-teman bisa perhatikan. Nah ternyata kerusakan televisi ini lebih dari satu. Oke, nah di sini saya akan balik saja mesinnya sambil kita melakukan pengecekan tegangan. Oke, nah sambil kita perhatikan lampu indikatornya, kita akan start on. Nah ini lampu indikator merahnya sudah menyala. Nah ini TV-nya sudah hidup teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan seperti apa kerusakan selanjutnya. Nah ini dia teman-teman. Ternyata televisinya ini sekarang rusaknya gambarnya bergaris. Nah jadi ini ada kerusakan di bagian vertikal. Nah ternyata TV-nya ini kerusakannya lebih dari satu. Bukan saja mati, namun ternyata setelah hidup gambarnya
bergaris vertikal. Nah, jadi kerusakannya tuh ada di IC vertikalnya, dan nah IC vertikalnya ini juga sudah saya ganti teman-teman. Kebetulan saya ada stoknya, namun tidak ada perubahan. Gambar televisinya masih saja ada garis mendatar. Nah, ini televisinya ternyata kerusakannya seperti ini teman-teman. Selain mati, ternyata kerusakannya juga ada di vertikalnya. Oke teman-teman, saya akan cek terlebih dahulu apa yang menyebabkannya. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan lanjut untuk melakukan pengecekan di IC vertikalnya. Nah, berhubung ini IC vertikalnya sebelumnya sudah saya ganti namun hasilnya nihil. Oke, sekarang ini coba kita akan on kan dulu televisinya. Oke, nah ini sudah on. Oke, kita perhatikan layarnya. Nah, ini masih gambarnya masih satu garis teman-teman. Jadi ini masih dalam keadaan rusak. Nah, berhubung ini IC vertikalnya sebelum sudah saya ganti, nah berarti IC vertikalnya masih bagus. Nah, jadi yang bermasalah kemungkinan adalah tegangan-tegangannya. Namun di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara mengecek blok vertikal. Nah, di sini kita bisa sentuh untuk di seluruh kaki IC-nya sambil kita perhatikan layarnya. Nah, kalau layarnya ini sempat membuka sebentar, nah dan kembali lagi, berarti IC vertikal ini atau blok vertikalnya ini masih bagus, teman-teman. Oke, nah di sini untuk di bagian IC vertikal ini masih aman teman-teman untuk disentuh, jadi tidak ada yang nyetrum. Dan pastikan juga kakinya memakai sandal atau tidak langsung menyentuh dengan lantai. Oke, nah ini kita akan sentuh di bagian kaki IC-nya. Nah, teman-teman bisa perhatikan, itu kalau kita perhatikan ternyata layarnya sempat membuka sebentar teman-teman. Lalu kembali lagi. Oke, coba saya akan sentuh lagi. Oke, sebentar. Nah, ini masih belum kelihatan. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, itu layarnya sempat membuka sebentar, namun, nah teman-teman bisa perhatikan lagi. Nah, itu layarnya sempat membuka, namun kembali lagi seperti semula. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan. Nah, seperti ini. Nah, berarti, nah dalam kondisi seperti ini berarti bagian vertikal itu masih bagus teman-teman. Nah, ini dia IC vertikal yang tadinya saya sentuh untuk di kaki-kakinya. Nah, ini cukup aman teman-teman untuk disentuh. Nah, ini saya akan sentuh lagi. Nah, teman-teman bisa perhatikan layar televisinya sempat membuka sebentar namun kembali lagi. Nah, itu kalau kita perhatikan ternyata ketika membuka ternyata gambarnya sedikit bengkak-bengkok. Nah, berarti ini di bagian IC vertikalnya tidak ada masalah. Nah, jadi yang bermasalah itu biasanya, nah ini dia teman-teman, defleksi yoke-nya. Kemungkinan defleksi yoke-nya ini ada yang short atau ada yang konslet, terutama untuk di bagian lilitan vertikalnya. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung saja bongkar untuk defleksi yoke-nya. Kita akan cari, biasanya di defleksi yoke-nya ini ada yang terbakar atau ada yang konslet atau ada yang putus lilitannya. Oke teman-teman, langsung saja lah, ini saya akan lepas dulu defleksi yoke-nya. Oke teman-teman, nah sekarang ini saya akan lepas dulu defleksi yoke-nya. Nah, ini kita akan lepas. Oke, kita akan buka dulu mur-murnya. Nah, ini untuk cover playbacknya ini saya akan lepas juga, sekalian nanti saya akan bersihkan. Karena sewaktu hidup tadi, waktu gambarnya nyetrip, ini ada keluar percikan api. Nah, ini kita buang dulu setrumnya. Oke teman-teman, nah ini defleksi yoke-nya sudah saya lepas. Nah, seperti ini dia kondisinya. Nah, ini kalau kita perhatikan tidak ada yang korosi teman-teman. Ini sepertinya masih bagus. Nah, untuk tipe defleksi yoke-nya, nah ini dia tipenya. Namun di sini kita akan coba saja buka defleksi yoke-nya, kita akan lepas lem-lemnya. Oke teman-teman, nah ini untuk defleksi yoke-nya sudah saya lepas. Nah, ternyata setelah saya lakukan pengukuran, ternyata benar saja teman-teman, ternyata untuk defleksi yoke-nya ini ada yang putus.
Nah, ternyata lilitannya ada yang putus. Nah, jadi lilitan di DFC yuknya ini di paralel, teman-teman. Jadi ini di paralel, yang atas nyambung ke bawah, yang bawahnya juga nyambungnya ke atas. Nah, jadi di sini ada 2 lilitan dan lilitannya ini di paralel. Dan masing-masing lilitan ternyata memiliki resistansi sekitar 15 ohm. Nah, ini ternyata ada yang putus, teman-teman, salah satunya. Oke, di sini kita akan coba ukur kembali. Oke, nah sekarang saya akan ukur. Nah, ini saya akan ukur untuk bagian atasnya ini. Nah, ini kita akan ukur untuk resistansinya. Nah, ternyata di sini menunjukkan resistansinya sekitar 14 ohm. Dan selanjutnya kita akan ukur pada bagian lilitan pada bagian bawahnya. Nah, ini kalau kita ukur ternyata resistansinya sekitar 50 ohm. Nah, ini sepertinya lilitannya ada resistansinya terlalu besar, teman-teman. Nah, ini seharusnya 14 ohm, namun di sini terukur 50 ohm. Nah, ini kemungkinan karena ada korosi jadi nilainya bertambah. Oke, teman-teman, langsung sajalah ini saya akan bongkar dulu untuk divisi yuk bagian bawahnya ini. Kita akan lepas dulu lem-lemnya. Kita akan lepas juga kancingan-kancingannya. Nah, ini lemnya bisa dilepas, teman-teman. Oke, teman-teman, nah ini untuk divisi yuknya sudah saya lepas untuk lilitan pada bagian bawahnya. Nah, ini sudah saya lepas, teman-teman. Nah, jadi seperti ini dia modelnya. Nah, ternyata benar saja, teman-teman. Nah, tuh teman-teman saya perhatikan, ternyata lilitan pada bagian bawahnya ini ternyata korosi. Nah, itu dia korosi. Dan ini ternyata putus, teman-teman. Nah, jadi korosi ini yang menyebabkan nilai resistansinya berubah, yang mana seharusnya 14 ohm namun terukur 50 ohm. Nah, ini oke, coba saya akan bersihkan. Nah, ternyata prediksi kita tidak salah. Nah, ternyata ini putus. Nah, tuh teman-teman bisa perhatikan. Nah, ternyata ini lilitannya korosi dan sudah putus. Oke, coba saya akan zoom in. Nah, ini ternyata lilitannya putus, teman-teman. Pantas saja televisinya hanya ada gambar satu garis mendatar. Ternyata ini dia biang keroknya. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba sambung kembali. Kita akan solder. Mudah-mudahan setelah disambung kembali, televisinya sudah bisa hidup kembali dengan normal. Jadi gambarnya sudah penuh, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk divisi yuknya sudah saya sambung jalur kawatnya yang putus. Nah, ini sudah saya sambung, sudah saya solder. Nah, kurang lebih seperti ini dia hasilnya. Oke, coba saya akan zoom in. Nah, jadi saya nyambungnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah saya sambung. Mudah-mudahan ini kuat. Nah, ini dia sambungannya. Oke, nah sekarang kita akan coba ukur resistansinya. Apakah sudah menjadi 15 ohm? Oke, kita akan ukur untuk resistansinya. Nah, yang mana sebelumnya resistansinya terukur 50 ohm, teman-teman. Oke, sekarang kita akan ukur. Nah, ini resistansinya sudah kembali normal. Nah, di sini terukur 14,4 ohm.
Nah, berarti ini lilitannya sudah normal teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung saja pasang ke definisi yuknya. Kita akan pasang, kita akan rapikan. Oke teman-teman, nah ini untuk definisi yuknya sudah saya pasang kembali teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah selesai dipasang dan kawat kabelnya juga sudah saya solder semuanya. Oke teman-teman, nah di sini kalau dari luar ternyata kelihatan untuk sambungannya ini, dan sambungannya ini juga sudah saya tambahkan lem UV, jadi supaya tidak mudah korosi. Nah, di sini juga sudah saya tambahkan juga selongsong bakar, jadi supaya lebih rapi. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan langsung saja pasang ke TV-nya. Nah, mudah-mudahan setelah dipasang televisinya sudah bisa menampilkan gambarnya, jadi gambarnya sudah penuh. Oke teman-teman, saya langsung saja saya akan pasang dulu definisi yuknya. Oke teman-teman, nah ini untuk definisi yuknya sudah saya pasang. Oke, ini kabelnya juga sudah saya colokkan. Oke, kita start on. Oke, nah ini sudah hidup. Oke, kita akan perhatikan layarnya. Nah, ini layarnya sudah kembali normal teman-teman. Nah, ternyata kita berhasil untuk memperbaikinya. Nah, ternyata permasalahannya ada di definisi yuknya. Wih, mantap ini teman-teman. Oke teman-teman, nah ini televisinya sudah bisa hidup kembali dengan normal, dan gambarnya juga sudah normal. Nah, ini tinggal ditutup dan dirapikan. Oke teman-teman, nah ini tinggal, oke sebentar coba saya akan tekan untuk tombol menunya. Nah, ini perlu disetting lagi untuk warnanya. Nah, ini sepertinya warnanya kurang bagus teman-teman, jadi ini warnanya agak ke merah-merahan. Nah, yang terpenting ini televisinya sudah bisa hidup kembali dengan normal, sudah bisa menampilkan gambarnya. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dulu subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, tidak saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih.